Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai buron 4 tahun, terpidana kasus tabrak lari akhirnya diringkus petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Polisi menggerebek rumah tempat penimbunan bahan bakar ilegal di Desa Melati Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nikmati sensasi kuliner rujak mie khas Palembang yang menggugah selera. Guna mengantisipasi tawuran, polisi menggelar patroli malam di wilayah Seberang Ulu 1 Palembang. Mereka berkeliling mengendarai motor keluar masuk kampung. Dengan mengendarai motor, sejumlah anggota Polsek Seberang Ulu 1 Palembang menggelar patroli malam. Mereka keluar masuk kampung guna mengantisipasi tawuran. Selain patroli keamanan, petugas juga memberikan edukasi sekaligus imbauan tetap waspada saat keluar rumah. Harapannya melalui patroli malam bisa terwujud ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Kegiatan malam dari Polsek Seberang Ulu 1 tujuannya kami sengaja memakai sepeda motor agar bisa masuk ke kampung-kampung untuk antisipasi supaya anak-anak yang gerak nongkrong itu cepat masuk ke rumah, tidak terpengaruh untuk tawuran. Kemudian antisipasi juga jangan sampai ada kebongkaran rumah, biar suasana kita cukup tertib. Hal ini akan dilakukan secara rutin nantinya. Jadi tidak menggunakan mobil lagi, menggunakan sepeda motor. Di samping itu bisa masuk lorong, juga bisa menghemat BBM-nya. Berboncengan, berbaris masuk ke lorong-lorong. Jadi tolong sampaikan dengan warga, jangan kaget kalau ada polisi yang pakai preman masuk ke dalam lorong-lorong. Meskipun tidak ada warga yang ditangkap ataupun aktivitas mencurigakan, patroli malam bakal rutin digencarkan jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Didi Ruansa melaporkan dari kota Palembang. Aksi nekat sekelompok remaja menghadang truk di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya meresahkan warga Ogan Ilir. Terlebih aksi tidak terpuji ini terjadi saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Meskipun telah menelan korban jiwa, para pelaku seolah tidak jera. Dari rekaman video tampak sekelompok remaja mengadang truk di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Mereka nekat menghentikan truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Meski berbahaya, para remaja ini tidak memikirkan keselamatan jiwa. Padahal kasus ini telah menelan 1 korban jiwa. Seorang remaja usia 18 tahun yang juga berstatus sebagai pelajar tewas setelah tubuhnya dihantam truk yang melaju kencang. Warga Ogan Ilir yang resah mendesak polisi agar segera menindak para pelaku. Sebab aksi tidak terpuji ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tapi juga pengguna jalan lainnya. Anak-anak sekolah itu datang dari arah, bukan dari Indralaya, itu dari kilometer 12 daerah Sukajadi. Nah, mereka ini datang ke Indralaya ini dengan maksud untuk cari hiburan katanya. Nah, mereka ini tidak ada bawa bekal apa-apa. Mereka datang dengan menumpang kendaraan truk. Pulang pun mereka ini, anak-anak sekolah ini, pulang pun menyetop kendaraan truk lagi. Tapi yang agak miris sekali, mereka ini, anak-anak ini, menyetop sampai ke tengah jalan. Ada yang dengan bersimpu, ada yang melambaikan tangan. Nah, saat itulah terjadinya kecelakaan yang tidak diharapkan ini. Meski bertujuan baik, sistem zonasi penerimaan murid baru berpotensi memicu berkurangnya jumlah peminat. Di Ogan Komering Ulu Selatan ada sekolah dasar negeri hanya mendapatkan 8 murid baru, padahal lokasinya di lingkungan ramai penduduk.
Tidak seperti sekolah lain yang ramai pendaftaran murid saat tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 15 Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan justru sepi peminat. Pada tahun ajaran 2023-2024, murid baru yang bersekolah di SD Negeri 15 Muara II hanya berjumlah 8 orang. Meskipun jumlah murid sedikit, para guru tetap semangat mengajar. Diduga sepinya pendaftar di SD Negeri 15 Muara II dipicu penerapan sistem zonasi. Padahal lokasinya sekolah ini di lingkungan ramai penduduk. Tahun ajaran baru yang tahun 2023 ini baru 8 orang yang masuk, Pak. Salah satunya. Nah, saya tuh mengharapkan sebanyak-banyaknya, Pak. Padahal saya lihat di sini penduduknya agak besar. Tapi itulah nyatanya masih banyak ke sekolah yang lain tidak mengikuti zonasi yang sebenarnya. Ya gitu, Pak. Ini baru 8 ini. 8 baru dapat. Sangat-sangat mengharapkannya lah gitu. Siswa sini sebanyak-banyaknya kalau dari saya mengharapkan gitu. Minimnya murid baru di SD Negeri 15 Muara II terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pengurus sekolah berharap ada solusi dan kebijakan Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu Selatan agar jumlah murid baru di SD Negeri 16 Muara II bisa bertambah. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Beralih ke informasi lainnya, kalau kita mendengar kata rujak, pasti terbayang buah-buahan bercampur sambal manis, ya kan? Namun rujak satu ini berbeda, namanya rujak mie, yang memadukan pempek, tahu goreng, mie timun, dan tentunya cuka. Rasanya segar bercampur pedas, menggugah selera. Kota Palembang dikenal kaya kuliner. Selain pempek, ada lagi nih hidangan khas Palembang, yaitu rujak mie. Mendengar kata rujak, pasti terbayang campuran buah segar komplit dengan sambal pedas manis. Namun rujak satu ini berbeda, rujak mie yang memadukan pempek, tahu goreng, mie timun, dan tentunya cuka. Rasanya segar bercampur pedas menggugah selera. Di kedai ini, rujak mie tidak memakai pempek ikan laut, tetapi menggunakan ikan sungai atau ikan gabus. Untuk membuat rujak mie dibutuhkan bahan-bahan seperti pempek lenjer, tahu, mie kuning, soun, dan ebi atau udang halus. Karena rujak mie memakai pempek dan tahu yang garing, maka pempek dan tahu digoreng sampai teksturnya renyah. Pempek dan tahu goreng ditaruh di piring dicampur mie kuning, soun, mentimun, dan ebi. Nah, biar semakin sempurna, rujak mie wajib diberi cuka pempek. Rujak mie itu kan dari dulu memang udah ada. Kalau rujak mie itu kan orang yang makannya rata-rata orang yang dulu yang tahu dari dulu rujak mie. Kalau zaman sekarang kan kurang. Iya. Namun kalau di orang coba banyak yang beli juga. Gitu ya. Kalau ini sudah turun apa usaha ini? Turun-temurun. Dari siapa? Itu asalnya suami istri kerja. Tapi akhirnya nerusin ini. Oke. Iya, karena sekarang sudah ada jalan dari dulu udah ada jalan, cuma tidak vakum. Iya. Nah ini rujak mie ini khas Palembang ya? Iya, khas Palembang. Khas Palembang, makanan Palembang. Itu komposisinya apa ya sih? Mie, soun, pempek, tahu. Nah, untuk racikannya itu timun sama ebi. Cukanya sudah pasti. Iya. Biasanya kapan? Setiap hari Sabtu, hari weekend lah. Tunggu libur sering makan rujak mie di sini. Kenapa suka pempek? Sukanya enak, pas di lidah. Pempeknya juga nggak keras, lembut. Tahunya enak garing. Kalau harganya gimana? Harganya termasuk murah lah. Untuk menikmati rujak mie, pelanggan cukup merogoh kocek Rp10.000 per porsi. Selamat mencoba. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.